Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu yang melamar P3K di tahun ini dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Kali ini saya bawakan soal P3K khusus penata layanan, teknis operasional, dan pembahasannya. Ini soal bagian yang ke-6 ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Sebuah instansi menghadapi kendala dalam memastikan dokumentasi layanan operasional tersedia dengan lengkap dan tepat waktu. Apa langkah utama yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional untuk mengatasi masalah ini? A. Menggunakan aplikasi manajemen dokumen untuk mencatat semua proses layanan. B. Menunjuk staf khusus untuk menangani dokumentasi layanan. C. Menetapkan standar operasional prosedur atau SOP untuk dokumentasi layanan. D. Mengadakan pelatihan bagi semua staf tentang pentingnya dokumentasi. E. Meningkatkan pengawasan terhadap tim dokumentasi layanan. Jawabannya adalah yang C. Menetapkan standar operasional prosedur atau SOP untuk dokumentasi layanan. Kita lihat pembahasannya. Menetapkan standar operasional prosedur untuk dokumentasi layanan memastikan bahwa semua proses terdokumentasi secara konsisten dan terorganisir sehingga masalah kekurangan data dapat diminimalkan. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam upaya memitigasi risiko gangguan layanan operasional akibat bencana alam, penata layanan operasional harus menyusun strategi mitigasi. Langkah awal yang paling tepat adalah A. Menyediakan tempat perlindungan untuk staf layanan. B. Menyusun peta risiko wilayah kerja layanan. C. Melakukan simulasi bencana untuk staf layanan. D. Menggandakan dokumen penting secara digital. E. Menghubungi lembaga penanggulangan bencana untuk koordinasi. Jawabannya adalah yang B. Menyusun peta risiko wilayah kerja layanan. Kita lihat pembahasannya. Penyusunan peta risiko wilayah kerja layanan adalah langkah awal yang strategis untuk mengidentifikasi potensi ancaman. Hal ini memungkinkan penataan prioritas mitigasi yang lebih efektif. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Penata layanan operasional menemukan bahwa komunikasi antara unit layanan seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Solusi paling efektif untuk meningkatkan komunikasi antar unit adalah A. Mengadakan rapat mingguan untuk menyelesaikan masalah komunikasi. B. Menyusun protokol komunikasi yang jelas dan berstandar. C. Menambahkan staf penghubung antar unit layanan. D. Menggunakan perangkat lunak manajemen tugas berbasis daring. E. Memberikan pelatihan komunikasi kepada staf layanan. Jawabannya adalah yang B. Menyusun protokol komunikasi yang jelas dan terstandar. Yang B jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Protokol komunikasi yang jelas dan terstandar dapat meningkatkan efisiensi koordinasi antar unit layanan, mengurangi miskomunikasi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Evaluasi kinerja operasional menunjukkan bahwa keluhan pelanggan meningkat akibat keterlambatan layanan. Apa langkah terbaik yang harus A.
menambah tenaga kerja untuk mempercepat proses layanan. B. Membuat panduan yang lebih jelas tentang prosedur layanan. C. Melakukan analisis waktu kerja untuk mengidentifikasi hambatan. D. Meningkatkan jam operasional layanan. E. Mengurangi jenis layanan untuk mengurangi beban kerja. Jawabannya adalah yang C. Melakukan analisis waktu kerja untuk mengidentifikasi hambatan. Yang C jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Analisis waktu kerja memberikan data objektif tentang penyebab keterlambatan, sehingga langkah perbaikan dapat difokuskan kepada masalah yang spesifik. Itu dia. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Penata layanan operasional menerima tanggung jawab untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan publik. Indikator kunci yang harus diukur untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini adalah A. Jumlah keluhan yang diterima setiap bulan. B. Jumlah pengguna layanan yang meningkat setiap bulan. C. Persentase layanan yang selesai tepat waktu. D. Tingkat kepuasan pengguna berdasarkan survei. E. Jumlah inovasi layanan yang diterapkan setiap tahun. Jawabannya adalah yang D. Tingkat kepuasan pengguna berdasarkan survei. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Tingkat kepuasan pengguna yang diukur melalui survei adalah indikator utama yang mencerminkan keberhasilan dalam memenuhi harapan pengguna layanan. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah instansi pemerintah memiliki masalah dalam pengelolaan sumber daya operasional, terutama terkait alokasi peralatan kerja yang sering tidak tersedia saat dibutuhkan. Apa solusi paling tepat bagi penata layanan operasional? A. Membuat jadwal rotasi pengguna peralatan kerja. B. Melakukan pengadaan peralatan baru untuk memenuhi kebutuhan. C. Mengimplementasikan sistem inventarisasi berbasis teknologi. D. Memperbaiki prosedur peminjaman peralatan antar unit. E. Mengurangi jenis layanan yang memerlukan peralatan tersebut. Jawabannya adalah yang C. Mengimplementasikan sistem inventarisasi berbasis teknologi. Itu dia, yang C jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Sistem inventarisasi berbasis teknologi memungkinkan pemantauan stok dan alokasi peralatan secara real time, sehingga kebutuhan operasional dapat dipenuhi tepat waktu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Penata layanan operasional harus menyusun rencana peningkatan kualitas layanan operasional. Apa langkah pertama yang paling efektif dalam menyusun rencana tersebut? A. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna layanan. B. Melakukan pelatihan keterampilan kepada staf. C. Melakukan benchmarking dengan instansi lain. D. Meningkatkan teknologi layanan yang digunakan. I. Menambahkan indikator kinerja baru untuk layanan. Jawabannya adalah yang A. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna layanan. Itu dia jawabannya. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna layanan adalah
langkah awal yang penting untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi pengguna, sehingga rencana peningkatan kualitas dapat disusun dengan fokus pada prioritas yang relevan. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam sebuah evaluasi ditemukan bahwa proses dokumentasi layanan operasional tidak terorganisir dengan baik, menyebabkan kesulitan dalam pelaporan. Apa langkah yang harus dilakukan? A. Menetapkan format pelaporan standar yang wajib digunakan. B. Mempekerjakan tenaga administrasi tambahan untuk membantu dokumentasi. C. Menggunakan sistem manajemen dokumen digital. D. Mengadakan pelatihan dokumentasi bagi staf. E. Mengurangi jumlah dokumen yang harus dilaporkan. Jawabannya adalah yang C. Menggunakan sistem manajemen dokumen digital. Kita lihat pembahasannya. Sistem manajemen dokumen digital memungkinkan pengelolaan dokumen secara efisien dan terstruktur, sehingga proses pelaporan menjadi lebih mudah dan akurat. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Penata layanan operasional harus memastikan bahwa risiko dalam pelaksanaan layanan dapat diminimalkan. Apa langkah utama yang harus dilakukan? A. Membuat daftar risiko potensial dan menyusun rencana mitigasi. B. Mengadakan simulasi penanganan risiko setiap bulan. C. Memastikan semua staf memiliki asuransi kerja. D. Menambahkan staf khusus untuk menangani risiko operasional. E. Melakukan pengawasan lebih ketat terhadap semua unit kerja. Jawabannya adalah yang A. Membuat daftar risiko potensial dan menyusun rencana mitigasi. Kita lihat pembahasannya. Menyusun daftar risiko potensial dan rencana mitigasi memungkinkan identifikasi awal terhadap ancaman yang mungkin terjadi dan memastikan langkah antisipasi sudah disiapkan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pengguna layanan sering mengeluhkan kurangnya informasi terkait prosedur layanan. Bagaimana penata layanan operasional dapat mengatasi masalah ini? A. Mengadakan sosialisasi prosedur layanan secara berkala. B. Meningkatkan pelatihan staf agar dapat memberikan informasi lebih jelas. C. Menyediakan panduan prosedur layanan di situs web atau di media sosial. D. Menambahkan staf layanan informasi di setiap unit kerja. E. Meningkatkan komunikasi langsung antara staf layanan dan pengguna. Jawabannya adalah yang C. Menyediakan panduan prosedur layanan di situs web dan media sosial. Kita lihat pembahasannya. Menyediakan panduan prosedur layanan secara online, memastikan informasi dapat diakses kapan saja oleh pengguna, sehingga meminimalkan keluhan terkait kurangnya informasi. Demikianlah soal-soal P3K tahun ini, khusus penata layanan teknis operasional dan pembahasannya bagian yang ke-6. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dimanapun berada. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.